sampaikan pengantar dari Profesor Haji Abdul Somad LC PhD. Untuk sesi selanjutnya kita barangkali Bapak dan Ibu ingin ada diskusi, ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan materi riba atau apapun yang mau disampaikan silakan. Pak Junang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih sudah bisa berkunjung ke KSW di sini. Pertama, nama saya Unang Mansur Ustadz. Saya kebetulan tinggal di Bogor. Usaha saya di bidang perhotelan. Sebetulnya saya dari dulu itu profesi saya. Saya mau jujur, profesi saya itu dulu pengacara Ustadz. Saya 15 tahun di dunia pengacara. Subhanallah. Takut saya bicaranya Ustadz. Cuman begini pertanyaan saya Ustadz. Saya dengan masyarakat teman-teman masyarakat Tambariba ini baru kenal Ustadz. Saya padahal tinggal di Bogor, tapi teman-teman seluruh Indonesia itu sebetulnya sudah lama bergabung dengan masyarakat Tambariba. Saya baru dapat informasi 2 bulan 3 bulan belakangan ini. Kebetulan tadi subuh saya, pasti Ustadz juga kenal dengan orangnya, sering ketemu lah, seorang bekas menteri, seorang profesor juga. Beliau tahu persis kondisi keadaan umat saat ini Ustadz, bagaimana yang menimpa Habib Rizik, umat-umat yang lainnya. Saya ingin tahu pendekatan dari Ustadz. Kenapa Ustadz masyarakat sekarang ini Islam itu kok nggak ada networknya, nggak ada jaringannya? Kerjanya masing-masing, nafsi-nafsi gitu. Tidak ada satu gerakan yang bisa memunculkan umat ini bisa besar bersatu. Padahal ada Muhammadiyah, padahal ada NU, ada apa. Itu bukan mempersatukan, yang kita nampak sekarang itu justru masing-masing bahkan kadang-kadang saling menyalahkan satu sama lain. Apakah kondisi seperti ini memang ada faktor apa sih Ustadz sebetulnya gitu? Terkait dengan masalah riba Ustadz, karena saya juga baru tahu gitu. Cuman saya ngaji itu, saya setiap subuh itu sekarang ingin tahu itu asbabul nuzul surat Al-Baqarah tentang riba itu ya. Surat berapa? Itu sebetulnya bagaimana sih Ustadz asbabul nuzulnya gitu. Saya pengen tahu gitu. Terus kalau kita pengen tahu di mana itu nyarinya Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah. Janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat. Semakin berganti zaman, bertambah masa, bertambah dari bulan ke tahun, dia terus berlipat dan orang makin terlilit, makin sulit, akhirnya tergadai rumah, tergadai harga diri, akhirnya mati dalam keadaan riba. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, di Madinah itu bukan kota yang kosong. Di Madinah itu sudah diisi komunitas-komunitas. Nah, di sana ada komunitas Arab, tapi juga di sana ada komunitas Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Dan memang tradisi Yahudi ini adalah rentenir. Maka Nabi SAW membuat pasar baru yang disebut dengan pasar Islam. Orang boleh masuk ke dalam pasar Islam ini setelah dia belajar fikih muamalah. Jadi fikih itu dibagi, ada namanya fikih ibadah, bagaimana sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Ada lagi satu namanya fikih munakahah, terkait dengan nikah, wali, khulu, tolak, rujuk, dan lain sebagainya. Ada lagi yang disebut dengan fikih siasah. Fikih siasah itu politik, bagaimana mengangkat pemimpin, bagaimana mengangkat wakil pemimpin, bagaimana cara bermusyawarah. Satu lagi ada namanya fikih muamalah. Bagaimana gadai, pinjam meminjam, jual beli, bagaimana transaksi hutang piutang, bagaimana cara, dan ini diatur semua dalam hukum yang disebut dengan fikih, bicara halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu seandainya dia datang ke kota Madinah itu hanya mengajarkan puasa Senin Kemis, mengajarkan sholat berjamaah, orang Yahudi tidak marah. Kenapa orang Yahudi marah? Karena dia dianggap mengacau, mengobrak-abrik, memporak-porandakan ekonomi riba yang sudah beranak pinak, yang sudah
mencengkram masyarakat yang ada di kota Madinah hari itu. Sampai akhirnya Madinah memang betul-betul bersih dari riba. Dibangunlah Baitul Mal. Jadi untuk yang sholat ibadah itu namanya Baitullah, masjid. Dan untuk bersifat ekonomi ini ada Baitul Mal. Baitul Mal itu diisi oleh 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Jadi orang yang terlilit utang, 1/8 dari zakat itu untuk membantu, sehingga satu pintu. Jadi Nabi SAW tidak hanya sebagai tokoh agama, tapi juga tokoh negara. Dan itu diakui oleh para orientalis. Rukun negara itu ada 5, ada wilayah kekuasaan, ada pemimpinnya, ada pemerintahannya, ada hukum undang-undangnya, dan ada rakyatnya. Kalau diterapkan kelima ini ada pada diri Nabi SAW. Ada wilayah kekuasaan, Makkah, Madinah, ada penguasanya, Nabi Muhammad, ada pemerintahannya, sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah. Kemudian ada hukumnya, itulah Al-Quran dan Sunnah. Dan ada rakyatnya, itulah kaum muslimin yang ada di wilayah kekuasaan tersebut. Walaupun Nabi tidak menyebut dirinya presiden, sultan, raja, tapi rukun itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka politik itu siyasatuddin wad daulah, ikut mengatur bagaimana agama dan negara. Jadi ketika hari ini Islam ini dikerdilkan, dikebiri, diminimkan, diminimalisir, Islam hanya dibatasi pada 3 aspek saja. Saat lahirnya akikah, nikahnya walimah, meninggalnya takziah. Seolah-olah Islam hanya itu saja. Silakan kamu berusaha dengan riba, halal haram, pakaianmu terserah mau pakai gaya apa, hidupmu gaya Yahudi Nasrani. Tapi yang penting bahwa kamu lahir, anakmu lahir, kamu undang tetangga makan kambing bersama. Setelah itu nanti saat engkau menikah undang lagi orang, saat mati nanti orang tahlilan. Selesai, itulah Islam. Maka dibantah, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah total. Maka kata Buya Muhammad Nasir, kamu seorang dai kalau menyampaikan Islam ibadah tidak akan ada larangan. Kita lihat Islam ibadah, tablik akbar, pengajian, sholawatan, maulidan, mau kumpul satu stadion, biarin aja. Islam ibadah, ritual, biarkan. Islam ekonomi, awasi. Islam politik, habisi. Jadi kesalahan Abdul Somad adalah ketika menyentuh ekonomi dan politik. Mestinya kalau mau selamat, nggak ada haters, nggak diganggu buzzer, jangan sentuh yang 2 ini. Ketika saya membuat gerakan belanja ke warung tetangga, itu asal muasal orang marah. Anti kebinekaan, tidak nasionalis. Kenapa? Karena gaung ini sangat besar. Kalau kamu belanja kepada saudaramu, untungnya banyak, dia akan bersedekah, dia akan bayar zakat, dia akan bangun masjid. Belanja ke warung tetangga, itu kemarahan yang luar biasa. Dan di mana-mana ceramah saya itu isinya 3. Pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren. Kedua, perbaikan ekonomi, belanja ke warung tetangga, hidupkan ekonomi umat. Ketiga, perbaikan politik, pilih anggota legislatif, anggota dewan, kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, DPD, pilih kepala daerah yang pro kepada ajaran Islam, maka ini mengusik ketentraman sebagian orang. Tapi saya tidak peduli itu. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya dipelajari di kampus, tidak hanya didiskusikan di ruang kelas. Dia mesti menjadi pengetahuan umum dalam tablik akbar, tanah lapang dan lain sebagainya. Bahwa kita mau memaksa orang untuk senang dengan kita, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau paksa orang, kau paksa dirimu untuk mengikut selera orang di dunia ini, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam mengatur segala aspek. Andai masuk lalat ke dalam air minum kita, maka sesungguhnya Islam juga mengatur. Idza waqa'az zubafu fi ina'i ahadikum. Kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkanlah. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an. Dalam satu sayapnya ada penyakit, tapi di salah satu sayap lagi ada penawar obat. Sampai masalah sekecil itu pun diatur Islam. Apalagi masalah ekonomi dan politik. Nah, jadi
Kenapa terjadi apa yang Bapak risaukan hari ini? Karena umat Islam dari dulu memang sudah dijauhkan dari aspek ini, aspek ekonomi dan politik. Ketika Belanda datang, dulu kita diajarkan bahwa Belanda datang mengambil rempah, kan itu dulu diajarkan. Belanda datang mengambil rempah-rempah kita. Saya ingat pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Belanda VOC datang mengambil rempah. Tapi setelah lama-lama saya berpikir, apa sesederhana itu? Dia bawa kapal laut dari Eropa sana, Belanda, menyeberangi lewat Cape Town, Afrika Selatan, lewat India, masuk ke Sumatera, ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hanya untuk ngambil cengkeh. Dia cukup pergi ke India kalau hanya untuk rempah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Belanda? 1297 adalah meninggalnya Sultan pertama Islam di Nusantara. Namanya Merah Selu. Merah Selu, bukan nama Islam. Suatu malam dia bermimpi, datang orang bersorban putih meludahi mulutnya. Ketika dia terbangun, dia sudah bisa baca Quran. Namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Malikul artinya raja, soleh raja yang soleh. 1297, 800 tahun yang lalu, dialah sultan yang pertama kerajaan Pasai Aceh, bergelar Malikul Saleh, anaknya Malikus Zohir. Artinya, tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba umat Islam punya kerajaan Islam. Kalau tidak, dakwah sudah datang duluan. Maka dapat dipastikan Islam sudah datang duluan sebagai sebuah gerakan dakwah. Tapi belum punya kekuasaan politik. Baru pada masa Malikul Saleh itulah baru umat Islam di Nusantara punya kekuasaan. Anaknya Malikus Zahir itulah yang bertemu dengan seorang explorer dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ketika sampai di Sumatera, dia mengaku dalam bukunya 2 jilid, Rihlah Ibni Battuta, petualangan Ibnu Battuta. Dari Maroko dia pergi ke Makkah, dia tawaf, sa'i, dia umrah, selesai itu dia pergi ke India. Dia lanjutkan petualangannya sampai ke sebuah pulau. Pulau itu bernama Samudra. Samudra disebut juga nama lain Sumatera. Dia melihat bahwa rajanya pakai jubah, pakai sorban, ada alim ulamanya, naik kuda, naik gajah, kaya raya, banyak emasnya. Dia bercerita tentang kerajaan Islam yang hebat di bumi Aceh, Darussalam. Lalu kemudian itu menunjukkan Islam sudah diterapkan dalam bidang pendidikan, politik, dan ekonomi. Lalu kemudian di Jawa, puncak kekuasaan Islam pada masa Sultan Agung, 16 sekian. Kalau Sultan Malikul Saleh, 1297. Sultan Agung 16, 400 tahun setelah itu. Maka Sultan Agung membuat suatu pengadilan di serambi masjid. Maka pengadilan itu disebut dengan Mahkamah Serambi. Karena diletakkan di serambi masjid. Segala masalah politik, sosial, budaya, ekonomi diputuskan berdasarkan hukum Islam. 16 sekian. 18 sekian datang Belanda membuat 3 kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum ekonomi. Maka hukum Islam dikerdilkan hanya boleh membahas tolak, cerai, dan pembagian harta warisan. 1945 kita pun merdeka. Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita. Tapi warisan Belanda tadi tetap tidak hilang. Ekonomi, politik, tetap dia tinggalkan warisannya sebagai warisan. Maka hari ini Bapak di dunia pengacara, SH, MH, apa yang mereka pelajari banyak? Hukum Belanda. Orang di Indonesia kalau dia mau menjadi dosen, kalau dia menjadi pakar hukum, praktisi hukum di Indonesia, dia mesti ambil S3 ke Leiden Belanda. Kenapa? Karena memang hukum kita masih pakai hukum Belanda. Jadi secara konstitusi kita merdeka, tapi secara hukum, secara ekonomi tidak. Kenapa? Karena Belanda pergi dan dia sudah mencengkramkan hukumnya untuk mengembalikan itu lagi kembali ke zaman masa keagungan Islam Sultan Agung dan Malikul Saleh. Sulitnya minta ampun, apalagi zaman sekarang. Bicara ini kalau diupload akan dikatakan, ini Abdul Somad mau buat khilafah ini mau buat.
Jadi labeling itu amat sangat mengerikan. Labeling. Orang kalau salah berargumentasi, dia akan paling mudah adalah melabel orang. Dilabel saja. Begitu kita berbeda pendapat, apa sang label. Jadi kalau lalu dengan hiruk pikuk, carut marut, kacau balau sekarang ini, kemana? Kemana? Pendidikan. Ya, jadi banyak yang tidak sabar karena pendidikan ini prosesnya panjang. Saya masih percaya bahwa pendidikan bisa memperbaiki anak-anak bangsa ini. Jadi bapak-bapak yang punya tanah fokus lagi, ulang lagi, kaji dari nol lagi, buat rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Karena kita tidak bisa paksa orang yang latar belakang pendidikannya senok horgronye, yang sudah dicuci oleh Belanda, yang sudah dicuci oleh liberal, sekuler, sulit.